Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sairiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh etika profesi di bidang IT. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Bapak Zainul Arifin KH MPD. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian etika profesi, di mana etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Dapat dikatakan bahwa etika merupakan ilmu pengetahuan yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Adapun macam-macam etika ada dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Selanjutnya, alasan mengapa seorang harus memiliki etika dan profesionalisme adalah agar terhindar dari sikap atau perbuatan yang dapat melanggar norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Manusia yang memiliki etika baik juga akan mendapat perlakuan yang baik dari orang lain. Etika dan profesionalisme perlu digunakan karena etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Dengan demikian, etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya. Etika dalam teknologi informasi bertujuan agar suatu individu di lingkungan itu mampu memetakan permasalahan yang timbul akibat penggunaan teknologi informasi itu sendiri. Yang kedua, mampu menginventarisasikan dan mengidentifikasikan etika dalam teknologi informasi. Yang ketiga, mampu menemukan masalah dalam penerapan etika teknologi informasi. Selanjutnya adalah tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik profesi. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaan. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi-fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu. Standar-standar etika mencerminkan atau membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas. Dengan demikian, standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati undang-undang etika profesi dalam pelayanannya. Standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi. Perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama dengan hukum atau undang-undang. Seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi akan menerima sanksi atau denda dari induk organisasi profesinya. Berikut adalah beberapa contoh profesi di bidang IT. Yang pertama adalah network engineer, di mana network engineer bertanggung jawab untuk memasang dan mendukung komunikasi jaringan komputer dan organisasi atau antar organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan operasi yang lancar dan jaringan komunikasi untuk menyediakan performance yang maksimum dan ketersediaan untuk user, seperti staff, klien, customer, dan lain-lain. Network engineer bekerja secara internal sebagai bagian dari tim pendukung IT di organisasi atau secara eksternal sebagai bagian dari perusahaan konsultansi networking dengan beberapa klien. Selanjutnya adalah kode etik yang ada pada orang yang memiliki profesi di bidang network engineer adalah: pertama, tidak boleh mengubah konfigurasi di dalam jaringan tanpa sepengetahuan perusahaan. Yang kedua, harus dapat mengamankan jaringan yang telah dibentuk untuk melayani user. Yang ketiga, menambahkan software dan hardware yang hanya dibutuhkan. Yang keempat, mencatat dan melaporkan permasalahan di dalam komputer user di dalam jaringan. Yang kelima, tidak boleh membiarkan data-data perusahaan disabotase. Yang keenam, memiliki sikap yang disiplin dan tetap pada tugas yang sudah dibuat.
Selanjutnya adalah web designer. Perancang web atau desainer web adalah orang yang memiliki keahlian menciptakan konten presentasi, biasanya hypertext atau hypermedia, yang dikirimkan ke pengguna akhir melalui World Wide Web atau WWW, menggunakan web browser atau perangkat lunak web enable lain seperti televisi internet, microblogging, RSS, dan sebagainya. Dengan berkembangnya spesialisasi dalam desain, komunikasi, dan bidang teknologi informasi, ada kecenderungan kuat untuk menarik garis yang jelas antara web design khusus untuk halaman web dan pengembangan web secara keseluruhan dari semua layanan berbasis web. Selanjutnya web developers, di mana web developers bertugas menganalisis kebutuhan sistem, perancang web, desain dan programnya, menyimpan di halaman web, mempromosikan hingga mengurusnya. Untuk menjadi web developers dibutuhkan keahlian mengenai pemrograman web, database, domain, dan hosting hingga jaringan. Evaluasi kode untuk memastikan bahwa itu adalah sah, benar terstruktur, memenuhi standar industri, dan kompatibel dengan browser, perangkat, dan sistem operasi, dan menjaga pemahaman teknologi web saat ini atau praktik pemrograman melalui melanjutkan. Jadi cakupannya lebih luas dibandingkan menjadi seorang webmaster. Selanjutnya adalah kode etik seorang web design atau web developer. Berikut adalah 4 etika dasar untuk seorang web developer atau web design. Yang pertama adalah reliability atau reliabilitas, di mana seorang web developer memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proyeknya bisa selesai dan bisa digunakan oleh kliennya. Yang kedua adalah confidentiality atau kerahasiaan. Dalam sebuah proyek website, seorang web designer pasti akan menggunakan akses kode dan username untuk berbagi hal yang bisa didapatkan dari klien ataupun dari perusahaan hosting. Merupakan kewajiban web developer untuk menyimpan baik data tersebut secara proyek selama proyek berlangsung dan melakukan serah terima resmi data-data tersebut setelah proyek konstruksi selesai. Yang ketiga, usability atau kedayagunaan. Sebuah website harus dibuat supaya useful atau berguna, bukan terserah keinginannya kliennya. Yang keempat, longevity atau keabadian. Setelah sebuah website selesai, tugas Anda dan klien Anda baru selesai setengah. Kenapa? Karena supaya sebuah website bisa berfungsi awet, ada beberapa persyaratan wajib, yaitu keterlibatan klien dan CEO. Selanjutnya adalah web programmer, di mana web programmer adalah seorang yang bekerja melakukan pembuatan program yang dijalankan untuk mengolah informasi di dalam web, suatu sistem di internet yang memungkinkan siapapun agar bisa menjadikan informasi. Dengan menggunakan teknologi tersebut, informasi dapat diakses selama 24 jam dalam satu hari dan dikelola oleh mesin. Untuk mengakses informasi yang disediakan web ini, diperlukan berbagai perangkat lunak yang menyediakan fasilitas untuk membaca halaman web di suatu komputer yang dikenal juga dengan istilah browser. Selanjutnya adalah programmer, di mana bidang pekerjaan yang melakukan pemrograman komputer terhadap suatu sistem yang telah dirancang sebelumnya. Jenis pekerjaan ini memiliki 3 tingkatan, yaitu supervisor atau terbimbing tingkatan awal dengan 0 sampai 2 tahun pengalaman, membutuhkan pengawasan dan petunjuk dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, moderatory supervisor atau media, tingkatan dengan tugas kecil yang dapat dikerjakan oleh mereka tapi tetap membutuhkan bimbingan untuk tugas yang lebih besar, 3 sampai 5 tahun pengalaman. Independent atau managing mandiri, tingkatan pekerjaan yang tugasnya dimulai tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya adalah ketika seorang programmer secara umum antara lain. Pertama, seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Yang kedua, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Yang ketiga, seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Yang keempat, seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau telah meminta izin. Yang kelima, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Yang keenam, tidak boleh mencuri software khususnya development tools.
Yang ketujuh, tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan, kecuali mendapatkan izin. Yang kedelapan, tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Yang kesembilan, tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. Yang kesepuluh, tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja dalam pengembangan suatu proyek. Ke-11, tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Yang ke-12, tidak boleh mempermalukan profesinya. Yang ke-13, tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi. Yang ke-14, tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membetulkan bug. Yang ke-15, terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer. Nah, sampai di sana. Adapun berkembangnya teknologi sangat pesat hingga mempermudah kita semua dalam berbagai hal. Namun ada juga pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan teknologi informasi ini dengan salah. Sepertinya cybercrime, di mana cybercrime adalah tidak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Dan sebagai pengguna internet, sebagai komputer, bagi kami, bagi orang IT atau bagi orang awam, alangkah baiknya untuk menggunakan komputer, teknologi komputer dengan sebaik-baiknya dan menggunakannya dalam hal yang baik dan bertanggung jawab dalam menggunakan sesuatu. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.